Pas permen Ya, apa ya? itu kurang tahu ya. Oke, oke, mulai. Mulai, Cok, mulai, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus dan pemanfaatan bahan semikonduktor kadmium sulfit pada sensor LDR. Anggota terdiri dari 5 orang, dimulai dari Bama Putra, Mas Fakih, saya sendiri, Mas Hilmi, dan Mas Deko. Baik, langsung saja menuju slide pertama yang akan disampaikan oleh Mas Bama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, next. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi sensor banyak memanfaatkan bahan semikonduktor karena sifat listriknya dapat berupa sesuai kondisi lingkungan. Salah satu contohnya adalah sensor LDR yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Saat cahaya terang, hambatan LDR menurun sehingga arus listrik mudah mengalir. Sedangkan saat gelap, hambatannya meningkat. Sensor ini sering digunakan dalam sistem otomasi seperti lampu jalan, kamera, dan robotik untuk mendeteksi perubahan cahaya di lingkungan sekitar. Lanjut. Tujuan dari pembahasan presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep daftar semikonduktor dalam perantaranya dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus LDR. Presentasi ini bertujuan agar dapat memahami bagaimana semikonduktor bekerja, khususnya bagaimana perubahan sistem intensitas cahaya dapat memengaruhi nilai resistansi pada LDR, serta pentingnya komponen ini dalam teknologi modern. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Bama. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh saudara Mas Paki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang kemampuan hantar listrik berada di antara konduktor dan isolator. Artinya bahan ini tidak sebaik konduktor seperti tembaga dalam mengantar listrik. Namun juga tidak seburuk isolator seperti kaca. Keunikan semikonduktor adalah sifat listriknya dapat berubah tergantung beberapa faktor seperti suhu, intensitas cahaya, penambahan zat pengotor atau doping. Karena sifatnya yang dapat dikontrol, semikonduktor menjadi bahan utama dalam pembuatan berbagai komponen elektronik. Contohnya, semikonduktor yang paling umum digunakan adalah silikon dan germanium. Kedua bahan ini banyak dipakai pada pembuatan transistor, dioda, dan sensor. Selanjutnya, mengenai sifat dan karakteristik kadmium sulfide, yaitu kadmium sulfide adalah salah satu bahan semikonduktor tipe N yang banyak digunakan sebagai sensor cahaya, seperti LDR. Berikut penjabaran sifat dan mekanismenya, yaitu pertama sifat umum merupakan semikonduktor tipe N memiliki resistansi sangat tinggi ketika berada pada kondisi gelap bisa mencapai mega ohm. Ketika terkena cahaya, resistansinya turun drastis, bahkan hingga pada kisaran kilo ohm. Kedua, reaksi kadmium sulfide terhadap cahaya. Ketika cahaya mengenai permukaan kadmium sulfide, foton yang datang akan diserap oleh material. Kedua, energi cahaya tersebut mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga jumlah elektron bebas bertambah. Lalu semakin intens cahaya yang diterima, semakin banyak elektron yang terbebaskan. Akibatnya, arus listrik lebih mudah mengalir, resistansi menjadi lebih rendah. Ketiga, komposisi dan struktur molekul.
Kadmium sulfide merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan dari kadmium dan sulfur. Lalu memiliki struktur kristal heksagonal, Wurtzite, lalu memiliki celah energi band gap sekitar 2,42 elektron volt, membuatnya sensitif terhadap cahaya tampak terutama cahaya kuning hingga hijau. Baik, terima kasih Mas Paki. Slide berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk slide ini menjelaskan tentang apa itu kadmium sulfid. Kadmium sulfid adalah semikonduktor anorganik tipe N yang artinya jumlah elektron bebasnya lebih banyak daripada lubang atau hole. Senyawa ini memiliki celah energi atau band gap sekitar 2,42 elektron volt sehingga dapat merespon cahaya tampak, terutama cahaya biru hingga hijau. Baik, alasan kadmium sulfide digunakan dalam semikonduktor. Alasan kadmium sulfide cocok untuk semikonduktor adalah sebagai berikut. 1. Band gap sesuai. Band gap yang sesuai ini mampu merespon cahaya tampak sehingga efisien mengubah energi cahaya menjadi listrik. Kedua, fotokonduktif. Konduktivitas meningkat saat terkena cahaya, cocok untuk sensor cahaya dan fotodetektor. Ketiga, tahan terhadap panas dan reaksi kimia, sehingga awet untuk digunakan. Keempat, mudah dibentuk. Dapat dibuat menjadi lapisan tipis untuk perangkat elektronik. Kelima atau terakhir, yakni tipe N alami, memiliki banyak elektron bebas yang mengandung pembentukan sambungan p-n junction. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mas Deko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus. Sensor RDR adalah sensor cahaya yang bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi, hambatan listrik akibat perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Yang pertama, sensor yang mendeteksi cahaya berdasarkan perubahan resistansi. Yang kedua, terbuat dari bahan semikonduktor, kadmium sulfide atau CdS. Yang ketiga, resistansi atau hambatan listrik turun saat terang dan naik saat gelap. Dan yang terakhir yaitu banyak digunakan pada sistem otomatis berbasis cahaya. Next. Lanjut di sini peran bahan kadmium sulfide dalam sensor LDR. Peran utama kadmium sulfide atau CdS dalam light dependent resistor LDR adalah sebagai material semikonduktor fotokonduktif yang bertugas mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan resistansi listrik. Di sini terdapat dua penerapan, di mana yang pertama, jika kondisinya terkena cahaya, maka fungsi CdS membebaskan elektron dan meningkatkan konduktivitas, dan resistansi LDR-nya akan menurunkan sifat konduktor. Dan yang kedua, dalam posisi gelap, fungsi CdS akan sedikit elektron bebas atau mengisolator dan meningkatkan sifat keisolatorannya. Baik, Cara ke baik, terima kasih. Kemudian presentasi berikutnya dan sekaligus penutup akan disampaikan oleh Mas Hilmi. Baik, terima kasih. Waktu dan Berikut cara kerja dari sensor LDR. Sensor LDR bekerja menggunakan material kadmium sulfide atau CdS yang bersifat fotokonduktif. LDR memiliki resistansi tinggi saat gelap karena kurangnya elektron bebas. Ketika karena cahayanya
Energi foton membebaskan elektron menyebabkan resistensi menurun drastis. Dengan kata lain, LDR mengubah cahaya menjadi sinyal resistensi yang berbanding terbalik. Berikutnya, kekurangan dan kelebihan dari sensor LDR. Dari kelebihannya sendiri terdapat empat, ya. Yang pertama, sensitivitas tinggi terhadap cahaya tambah. Yang kedua, respon cukup cepat terhadap perubahan intensitas cahaya. Yang ketiga, stabilitas kimia yang baik. Lalu yang terakhir, biayanya relatif murah. Untuk kekurangannya sendiri terdapat tidak cocok untuk cahaya inframerah eh, atau ultraviolet. Yang kedua, respons lebih lambat dibanding sensor fotodioda. Yang terakhir, mengandung kadmium, bahan beracun yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi secara keseluruhan LDR atau light dependent resistor merupakan komponen berbasis semikonduktor kadmium sulfide yang bekerja berdasarkan prinsip fotokonduktivitas, yaitu kemampuan resistansinya menurun ketika terkena cahaya dan meningkat saat berada dalam kondisi gelap. Sifat unik tersebut membuat LDR sangat ideal digunakan pada berbagai sistem otomatis seperti lampu jalan dan sensor cahaya. Selain memiliki keunggulan berupa harga yang murah, penggunaan yang mudah, serta konsumsi daya yang rendah, LDR juga memiliki keterbatasan seperti respon yang relatif lambat dan sensitivitas terhadap suhu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hilmi Nasrul Hana atas presentasi dan penutupannya. Baik, Terima kita sudah kasih. berada di penghujung presentasi. Jangan lupa para subscriber kita tercinta untuk mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. See you next time semuanya.